Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pendengar yang sedang menyambut waktu buka puasa. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang berupa kesehatan, kekuatan ini, hidayah dari Allah, sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat, mampu untuk melakukan puasa Ramadan, dan kita mampu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan hingga akhir Ramadan nanti, dan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Andaikan ini sebuah bangunan, adalah bangunan yang indah, penuh dengan kenikmatan di dalamnya, penuh dengan fasilitas yang mewah. Intinya kita di dalam Ramadan ini penuh dengan nikmat Allah, penuh dengan hadiah-hadiah dari Allah yang sangat kita butuhkan. Akan tetapi ada orang yang statusnya sebagai gelandangan di bulan Ramadan. Kenapa saya menyebutkan gelandangan? Andaikan ada sebuah bangunan mewah, kemudian di situ ada gelandangan, apakah dia bisa menikmati hidangan dalam kemewahan itu? Apakah dia bisa ikut menikmati kemewahan dan kenikmatan itu? Tidak bisa. Paling pol gelandangan itu, dia hanya bisa mendekat dan hanya bisa melihat. Dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidangan Allah itu. Di bulan Ramadan juga seperti itu. Kita sama-sama di bulan Ramadan, tapi tidak semua bisa merasakan nikmatnya ampunan. Kita bisa merasakan bahagianya mendapatkan rahmat Allah, ketenangan batin di bulan Ramadan. Kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Ampunan Allah, pembebasan dari surga, pembebasan dari neraka. Nah, satu hadis pernah menyatakan bahwa suatu kali Malaikat Jibril ditanya oleh malaikat yang lain. Setelah Malaikat Jibril menjelaskan keutamaan Ramadan, hadiah-hadiah di bulan Ramadan, itu Jibril ditanya, ma fa'alallahu bihawaijil mu'minina min ummati Muhammad. Jibril, apa yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Muhammad di bulan Ramadan ini, di awal hari bulan Ramadan ini? Saat itu Jibril ditanya menjelang masuknya bulan Ramadan. Kemudian Jibril menjawab, nadharallahu ilaihim wa'afa anhum. Di awal bulan Ramadan ini Allah akan memberikan pandangan kasih sayangnya kepada umat Muhammad setiap malam bulan Ramadan itu. Wa'afa anhum, dan Allah akan memaafkan semua orang yang mohon ampun di bulan Ramadan itu. Illal arba'ah, kecuali 4. Berarti 4 yang diperkecualikan oleh Jibril ini, dia tidak akan dipandang oleh Allah, dia tidak akan dihiraukan oleh Allah, apalagi dimaafkan dosanya, apalagi diberi rahmat. Mandang aja enggak, memperdulikan aja enggak, apalagi memberi. Naudzubillah. Maka ini yang saya sebut, siapakah gelandangan Ramadan itu? Dia hanya bisa melihat Ramadan, ikut di dalam Ramadan, tapi dia tidak bisa mendapatkan fasilitas, kenikmatan hidangan di bulan Ramadan. Siapakah 4 itu, wahai Jibril? Kemudian waktu itu malaikat bertanya. Jibril menjawab, mudminu khamrin. Yang pertama, orang yang terhalang, gelandangan di bulan Ramadan ini, terhalang dari nikmatnya Ramadan, adalah mudminu khamrin. Orang yang selama Ramadan dia tetap dalam khamr, tetap dalam kegiatan suka minum khamr, tidak bertaubat.
Kalau ada saudara kita yang mungkin minum khamr, kalau bisa kita nasihati. Di bulan Ramadan hentikan sejenak di bulan Ramadan. Siapa tahu ketika di bulan Ramadan dihentikan khamrnya, dia kembali beribadah. Siapa tahu Ramadan itu menjadi turunnya hidayah bagi dia, setelah Ramadan dia menjadi orang yang baik. Itu yang pertama, gelandangan di bulan Ramadan adalah orang yang tidak menghentikan kegiatannya minum khamr. Yang kedua, wa'aqun liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika masuk Ramadan, dia dalam status nesu sama orang tuanya. Dia dalam status hati yang marah kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tuanya dalam keadaan tidak memaafkan kesalahannya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, dia seperti gelandangan. Puasanya menurut fikih sah. Tarawehnya menurut fikih sah karena dia melakukan dalam keadaan Islam, menutup aurat dan yang lain-lain. Puasanya sah, tarawehnya sah. Kegiatan-kegiatan tadarusnya pun juga boleh, monggo. Tapi dia kayak gelandangan, meskipun masuk di hotel dia nggak bisa mencicipi nikmatnya, kenikmatan dan kemewahan fasilitas hotel. Maka dari itu, jangan sampai kita lupa sebelum masuk waktu Ramadan atau saat ini, ketika panjenengan baru tahu ini, segeralah minta maaf pada orang tua. Yang ketiga, gelandangan Ramadan itu adalah waqati'u rahmin, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya ada adat ketika akan masuk Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban terakhir, nanti sore sudah masuk waktu Ramadan, banyak orang ziarah kubur. Bagus itu, ziarah kubur, mendoakan yang meninggal. Tapi jangan kebalik. Orang yang masih hidup di sekitar kita itu juga perlu kita mintai maaf, juga perlu kita ziarahi, kita mintai ridhonya, kita minta maaf mungkin ada kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan kita berhalal bihalal tidak hanya setelah hari raya, sebelum hari raya itu lebih penting. Kenapa? Akan sayang sekali ketika kita masuk Ramadan, kita masih belum menyambung tali silaturahmi yang terputus dengan saudara kita, dengan keponakan kita, dengan Pak D, dengan emas, dengan adik kita. Masih ada yang belum tersambung tali silaturahmi itu, maka kita bagikan gelandangan di bulan Ramadan ini. Yang keempat, terakhir, gelandangan di bulan Ramadan itu adalah wal musyakhin alladzi fi qalbihi syahna, yaitu orang pendendam yang di dalam hatinya ada syahna, ada dendam kepada orang lain. Bahkan nyuwun sewu, dalam bahasa kita, masuk Ramadan kita masih punya satru dengan orang lain. Bahkan dengan bangganya dia mengatakan, aku gak sapan dengan dia, aku gak nyopo sudah 3 tahun aku gak katina ngomai kalau dia belum datang ke rumahku. Bahkan kita sering seperti itu. Aku petang tahun, aku petang riyoyo gak nangomai, gak katirono lek gak konorono disik. Dengan bangga ada orang yang mengatakan seperti itu, padahal itu di mata Allah adalah orang yang membanggakan. Wis petang tahun Ramadanku gak diterima, sudah 4 kali hari raya Ramadanku gak diterima, sudah 4 kali Ramadan aku jadi gelandangan Ramadan, poso, teraweyo, daruso, tapi Allah tidak memberi apa-apa dari ibadahnya itu. Na'udzubillah. Maka dari itu, monggo hadirin rahimakumullah, kita turunkan ego kita. Mboten usah gengsi-gengsi, monggo njaluk sepuro nang dulur. Nggih. Kalaupun kita gengsi, itu bagian dari kesombongan kita, eman-eman. Mboten nopo-nopo pun, dibuang gengsinya sedikit demi Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan ini kita menjadi gelandangan. Ramadan pergi, kita tidak dapat
ampunan, kita tidak dapat rahmat Allah, kita tidak dapat jaminan akan dihapus nama kita dari neraka. Na'udzubillah. Mari kita berpikir jauh, jangan hanya berpikir emosi di dunia, tapi mari kita turunkan ego kita, kita sambung silaturahmi, kita maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita, kita lepaskan semua dendam amarah di hati kita. Semoga Ramadan ini akan menjadi benar-benar Ramadan yang bermanfaat untuk kita, menjadi pintu ampunan bagi kita, pintu terbukanya turunnya rahmat Allah, dan sebagai penghapus atas nama-nama kita yang mungkin sudah tertulis di neraka. Semoga Allah menghapusnya. Kita semua menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang bahagia selamat dunia akhirat. Demikian, atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.